变。快快快！竟然还有3位斗皇！残小眼，在同样的招数下吃亏2次。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Bang Kobel Channel. Kali ini Bang Kobel akan mereview BTTH episode 68 yang baru saja dirilis kemarin. Bagi yang baru bergabung, silakan klik playlist di Bang Kobel Channel karena Bang Kobel telah mempermudah kalian untuk mereview episode sebelumnya. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen karena 1 like dan 1 subscribe adalah bentuk penyemangat dari Bang Kobel. Oke, tanpa banyak bacot apalagi cocot, ayo kita sedot. Scene awal diperlihatkan Bang Kobel yang sedang melihat resep pil penyatuan darah jiwa langit. Bang Kobel memikirkan betapa sulitnya membuat pil tersebut karena pil itu merupakan pil tingkat 7. Namun Bang Kobel tetap bertekad untuk membuat pil tersebut karena situasi bini gua yakni Ratu Medusa kali ini juga disebabkan oleh Bang Kobel. Sekali ular hitam memacok, maka benjolan di perut pun akan terbentuk. Hahaha, mantap. Meski sangat sulit untuk membuat pil tingkat 7, namun Bang Kobel bertekad untuk membuatnya dalam waktu 2 tahun. Bang Kobel akhirnya memutuskan untuk mengatasi masalah pertempuran dengan 2 sekte dahulu sebelum meningkatkan kultivasinya dan membuat pil tingkat 7. Bang Kobel bergegas menuju titik kumpul untuk siaga 1 melawan Israel. Maksudnya adalah Lembah Mulan. Sesampainya Bang Kobel di titik kumpul, terlihat pula motor tanpa BPKB alias motor bodong hai bodong yang ditemani oleh Old Jia. Camp dari tentara Lembah Mulan dijaga dengan sangat ketat. Melihat itu, Hai Bodong pun menawarkan diri untuk membantu Xiaoyan karena misi kali ini sangatlah berbahaya. Namun Bang Kobel menolak bantuan itu karena sudah ada Ayang Cailin yang menemaninya. Namun Bang Kobel berpesan jika rencana ini tidak berjalan dengan sesuai rencana, maka pasukan Hai Bodong harus siaga untuk membantu. Hai Bodong pun mengingatkan Xiaoyan untuk jangan terlalu memaksa jika tidak memungkinkan, karena bagi kekaisaran Jiama, keselamatanmu adalah yang terpenting. Tak lama, datanglah permaisuri montok Bahenol yang mampu menggetarkan iman walau hanya memandangnya, yaitu Ayang Cailin yang ditemani dengan prajurit Kopassus terkuat dari ras manusia ular. Bang Kobel pun menyapa Ayang Cailin, "Sayang, kamu sudah datang." Ayang Cailin pun menjawab, "Apakah semuanya sudah lengkap?" Hai Bodong yang menjawab bahwa semuanya telah disiapkan, baik unit pendukung ataupun penyergap. Ayang Cailin pun menginstruksikan pada prajurit Kopassus mereka untuk mematuhi apa yang diperintahkan oleh Hai Bodong. Jika tidak mematuhinya, maka akan dihukum sesuai dengan aturan klan. Tim Kopassus ras manusia ular pun mematuhi dengan hormat dan akhirnya mereka pun bersiap siaga dipimpin oleh motor bodong alias Hai Bodong. Tinggallah hanya Babang Kobel dengan Ayang Medusa. Namun karena masih canggung, Bang Kobel pun hanya diam kicap tanpa suara. Pada akhirnya, Ayang Cailin pun berkata terlebih dahulu agar Xiaoyan menghancurkan giok pemberian dari dokter peri kecil. Bang Kobel pun menghancurkan giok tersebut. Setelah menghancurkan giok,
Hancur pula kecanggungan di hati Xiaoyan dan berkata dengan penuh perhatian, "Cailin, mungkin saat ini aku tidak bisa membuat pil itu dalam waktu singkat. Namun, aku akan berusaha untuk meningkatkan kultivasiku. Kamu jangan khawatir, aku pasti akan membuatnya dalam waktu 2 tahun." Ayang Cailin yang mendengar ucapan Bang Kobel yang penuh perhatian, dia pun membuang muka namun tersenyum malehoi di belakang. Dia tersentuh akan perhatian dan rasa khawatir yang ditunjukkan padanya. Namun ketika momen itu terjadi, datanglah sebuah peta yang dikirim dari dokter peri kecil. Peta itu menunjukkan tempat keberadaan Yan Laotian dan tetua lembah Mulan. Ayang Medusa mengatakan bahwa mereka akan berpisah dalam misi kali ini. Namun, Babang Kobel menawarkan diri untuk menghadapi Yan Laotian karena Bang Kobel masih khawatir akan keadaan istrinya. Ayang Medusa pun memahami niat Bang Kobel, namun Ayang Medusa berkata dengan tegas, "Tidak, kali ini dengarkan aku. Kau menghadapi tetua Mulan dan biarkan aku yang melawan Yan Laotian." Bang Kobel pun berkata dengan perhatian, "Kamu berhati-hatilah kalau begitu." Ayang Medusa pun mengangguk. Cie, udah sama-sama peduli nih. Mereka pun menunggu waktu malam untuk melakukan misi mereka. Malam pun telah datang. Akhirnya dua sejoli itu pun berpisah menjalankan misi mereka. Yan Laotian yang sedang menikmati suasana indahnya tarian Jaipong, buah kawung tapak 2 dari anggota dance JKT48. Namun, dia tidak menyadari bahwa malaikat maut telah mengawasi dan siap untuk mencabut nyawanya. Sedangkan Bang Kobel yang sedang berusaha menyelinap ke kem tetua Mulan, dia agak mengalami kesulitan karena kem tersebut dijaga dengan ketat, namun pada akhirnya dia pun berhasil. Bang Kobel melihat tetua itu sedang memulihkan satu sama lain dan memuji akan teknik itu. Ketika mereka selesai, tetua yang terluka itu belum sepenuhnya pulih dan harus mengkonsumsi pil tingkat 6 jika ingin lukanya sembuh total. Tetua Mulan pun berkata bahwa mereka akan kembali menyerang Kekaisaran Jiama melalui jalur Gaza, meskipun Sekte Racu pun sudah tidak ikut campur lagi. Babang Oyen pun langsung mengaktifkan skill Sky Fire, perubahan misterius untuk menangkap tetua yang terluka. Akan tetapi dua tetua yang tersisa menghalangi niat Babang Oyen. Akhirnya terjadilah baku hantam. Namun sangat disayangkan, ternyata yang dilawan dua tetua Mulan itu hanyalah Kage Bunshin no Jutsu milik Bang Kobel. Alhasil, Xiaoyan pun dengan mudah menangkap salah satu tetua Mulan. Melihat itu, dua tetua Mulan terkejut dan melakukan tawar-menawar dengan Xiaoyan agar tidak membunuhnya, dan jika tidak membunuhnya, maka Sekte Mulan berjanji tidak akan menyentuh Kekaisaran Jiama di masa depan. Namun jika membunuhnya, maka Bang Oyen akan menjadi musuh dari Sekte Mulan sampai mereka mati. Bang Kobel yang mendengar ancaman itu hanya menjawabnya dengan satu kata, tindakan, yaitu mematahkan leher salah satu tetua Mulan, hingga kabar duka pun terdengar dari musolah Al-Mujahidin Sekte Mulan. Melihat rekannya dibunuh di depan mata, tetua itu pun murka dan berjanji akan menghancurkan Xiaoyan menjadi abu. Doki pun meledak-ledak dari kedua belah pihak dan akhirnya terjadilah baku hantam di kem lembah Mulan. Karena pertempuran itu, banyak para penjaga yang bergegas menuju lokasi, bahkan di antara mereka ada 3 orang yang tingkat doang. Bang Oyen pun dan dua tetua Mulan beradu pukulan sehingga menimbulkan ledakan energi yang membuat para penjaga terpental mundur. Xiaoyan mengambil cincin penyimpanan dari tetua yang terbunuh sebelum akhirnya dia melarikan diri. Melihat Babang Oyen yang melarikan diri, dua tetua itu marah dan memerintahkan agar menangkap Xiaoyan hidup atau mati. Dua tetua itu pun langsung mengejar Xiaoyan yang diikuti oleh para prajurit lembah Mulan. Xiaoyan yang melarikan diri dikejar oleh massa bak maling kotak amal di Masjid Al-Mujahidin.
Dia terbang menuju tempat yang aman, namun banyak para penjaga yang menghalanginya. Namun Bang Kobel pun dengan mudah mengalahkan mereka dan terus melarikan diri. Tentara Lembah Mulan yang terus-menerus menyerang Xiaoyan dengan hameha mereka, muncullah cahaya kuning keemasan dari tangan mereka yang menyerang menuju Xiaoyan. Namun dengan mudah Xiaoyan pun mampu menghindari serangan mereka. Namun di tengah pelarian itu, dua tetua Mulan berhasil menyusul Xiaoyan dan menyerangnya secara bersamaan. Dua tetua Mulan itu mengeluarkan skillnya masing-masing dan bergegas menyerang Xiaoyan dengan ganas. Namun Bang Oyen pun tak tinggal diam. Dia mengeluarkan pedang beratnya untuk menerima serangan itu yang dialiri dengan api surgawi. Terjadilah ledakan yang membuat mereka mundur. Dua tetua Mulan itu memerintahkan pasukannya untuk serangan jelajah dan menyerang Xiaoyan sampai mati. Para tentara pun menjadi lebih brutal ketika menyerang Xiaoyan. Dua tetua Lembah Mulan mengaktifkan serangan terkuatnya. Mereka menggabungkan dokit mereka hingga terkumpul aura yang sangat besar. Xiaoyan yang merasakan ada aura yang besar, dia pun melemparkan pedang baloknya ke arah dua tetua Mulan untuk mencegah penggabungan tersebut. Namun, serangan Xiaoyan pun digagalkan oleh salah satu prajurit Do Huang Lembah Mulan. Ketika dua tetua itu menggabungkan dokinya, Xiaoyan masih diserang oleh para prajurit Lembah Mulan. Akhirnya, Xiaoyan pun mulai terdesak. Xiaoyan yang berpikir akan kalah, lalu dia bergumam dengan terpaksa, "Jika aku mengeluarkan Angry Buddha Lotus, maka akan mengkonsumsi energi yang besar. Karena kalian semua ingin mati, maka aku akan mengabulkan keinginan kalian." Bang Kobel pun mengeluarkan api surgawinya, lalu dia memadatkan energi api surgawi itu. Terciptalah energi di antara tetua Mulan dan juga Xiaoyan. Teknik gabungan tetua Lembah Mulan tercipta terlebih dahulu dibandingkan Xiaoyan. Dia melepaskan serangan gabungan dua doki tetua dipadu dengan tentara sekte Lembah Mulan menuju ke arah Xiaoyan dengan energi yang sangat besar. Xiaoyan yang belum menyelesaikan Angry Buddha Lotusnya hanya mampu melihat serangan yang ganas itu mendekat ke arahnya dan dia pun pasrah dengan keadaannya. Ketika dia pasrah akan keadaan, tiba-tiba muncullah perisai pelindung di hadapannya. Serangan yang ganas dan kuat itu pun seketika lenyap dan hembusan energi menerpa kelompok Zionis Lembah Mulan. Muncullah sesosok wanita yang bahenal semok dan menawan. Siapa lagi kalau bukan bini gua tercinta, yaitu Ayang Cailin. Xiaoyan yang melihat Cailin tiba-tiba datang membantu, dia pun bertanya, apakah misinya sudah selesai? Ayang Cailin pun menganggukkan kepalanya, namun ketika dia melihat bercak darah di sudut mulut Bang Kobel, hatinya pun merasakan sakit yang teramat sakit. Dia menyeka darah dari mulut Bang Kobel itu, lalu mengepalkan tangannya. Ayang Cailin menyuruh Bang Kobel untuk pergi terlebih dahulu dan biarkan sisanya untuk dia yang menyelesaikannya. Bang Kobel pun berlalu, namun Ayang Cailin yang masih marah, dia berkata, "Kedua pak tua itu, mereka akan merasakan atas apa yang mereka berbuat pada suamiku." Cailin pun langsung mengeluarkan pedangnya dan menatap mereka dengan dingin. Dua tetua itu menyuruh pasukannya untuk menyerang, namun hanya dengan satu kali tebas, pasukan yang menyerang pun langsung binasa. Melihat itu, tetua Mulan pun memerintahkan prajurit mereka untuk mundur. Namun Ayang Cailin tidak melepaskan mereka karena telah melukai Bang Kobel sebagai suaminya. Ya, Bang Kobel adalah suaminya. Prajurit itu pun dibantai habis-habisan sampai menjadi kabut berdarah yang hanya dengan jentikan jarinya. Emang kalau bini gue udah marah tuh terlalu OP. Pada akhirnya, semua prajurit Lembah Mulan pun telah binasa di tangan Cailin. Kini hanya tersisa dua tetua Lembah Mulan. Mereka pun menggabungkan kembali doki mereka dan menyerang ke arah Cailin. Hanya dengan hentakan tangan, muncullah piton 7 warna yang menyerang mereka dengan ganas hingga serangan mereka pun langsung lenyap. Dan pada akhirnya, Cailin pun membunuh mereka semua karena telah melukai Bang Kobel dan itu membuat hatinya sakit. Cailin pun mengambil semua cincin penyimpanan tetua Lembah Mulan dan menghilang di kegelapan malam. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Tetaplah stay di Bang Kobel Channel.